Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di warung Kang Fadil. Kali ini kita akan ngomongin tentang bagaimana teman-teman bisa mendelivery produk teman-teman ya ke customer. Nah, biasanya kita punya 3 tahapan dalam mengembangkan produk kita. Kita mulai dari bagaimana kita ngefit problem customer dengan solusi yang kita pikirkan gitu ya. Apakah emang problem yang dialami customer ini worth untuk dibikin solusinya, atau ini sebuah problem yang nggak terlalu penting-penting banget untuk di-solve, jadi ya value-nya secara ekonomi mungkin rendah. Nah, next kita biasanya mendesain sebuah produk yang minimum dulu gitu ya, dalam arti, value yang di-delivery sudah bisa dilakukan dengan minimum resource, sumber daya yang terbatas, kemudian kita juga dengan modal yang terbatas, dengan tim yang terbatas, tapi produk awal ini yang biasa kita sebut dengan minimum viable product sudah bisa ngefit dengan, eee, kebutuhan atau problem customer ini. Itu kita bilang product launch fit, dan juga apakah ini udah sesuai dengan harapan customer ya, berarti kita sebut product market fit, dan baru kita ngomongin scaling, bagaimana kita mengakselerasi, memperbanyak, eee, user kita bisa melayani market yang lebih banyak, lebih luas lagi gitu. Nah, biasanya 3 stage yang di awal tadi, yang problem solution fit, launch fit, market fit, itu kita fokusnya untuk melakukan pertama itu validated learning. Apakah benar masalahnya ada? Apakah benar customer-nya ini memang eksis? Apakah benar produk kita ini udah bisa nge-solve masalah mereka? Nah, scale itu untuk ningkatin growth-nya. Selanjutnya ternyata dibuktikan tidak sesuai gitu ya, solusi yang sudah kita bikin, produk yang kita bikin. Berarti kita lakukan pivot, sedikit modifikasi terhadap solusi kita, fitur-fitur produk kita agar benar-benar sesuai dengan harapan customer, bahkan bisa over expectation gitu ya. Ya udah, itu tahap eksperimen kita melakukan pivot. Nah, bagaimana kita nge-scale? Nah, di situ nanti kita optimisasi value dari yang kita bisa deliver ke customer. Baru tahapan ketiga, terrain ya, baru kita bisa lakukan kuantifikasi berapa nih user yang bisa convert dari user yang cuma sign up sampai dia bisa spending di produk kita gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya ya? Ini maksudnya tahapan dari awal ke akhir. Yang awal mungkin kan masih ide, kemudian kita mau validasi customer-nya ada nggak, problemnya ada nggak, konteks problemnya ini memang benar-benar dialami customer nggak, ya ini bisa kita lakukan dengan eksperimen interview ya. Nanti kita pastikan apakah problem ini emang ada dialami oleh customer, customer juga memang eksis dan ada gitu, dan jumlahnya cukup sesuai target kita gitu ya. Dan juga kita gali semua dengan interview yang sifatnya eksploratif ya. Kita push user untuk bisa bercerita banyak tentang problem yang dialami, sehingga kayak curhat gitu ya. Jadi kita nggak mendikte dia harus percaya bahwa problem ini ada, tapi justru dengerin apa yang mereka mau gitu ya. Kadang-kadang yang nggak kepikiran sama kita, ya customer karena cerita panjang lebar, kita jadi tahu. Setelah kita udah kumpulkan semua problem-problemnya customer, terus apa yang membuat mereka senang terhadap sebuah produk atau value yang diharapkan dari solusi nanti yang kita bikin pitch ya, kita bikin presentasinya, terus lalu kita coba pitch ke customer, menarik gak? Emang ini yang dibutuhin atau enggak? Nah, di situ value kita akan dinilai oleh customer. Value produk kita sesuai atau enggak. Tahapan selanjutnya kita mungkin simulasikan secara manual. Tahapan detail yang kita lakukan untuk mendelivery value kita melalui produk kita ke customer. Nah, kita akan eksplorasi proses customer job. Jadi bagaimana customer ini melakukan aktivitasnya dan bisa menyelesaikan problem-problemnya dengan simulasi manual yang kita lakukan. Setelah itu mungkin kita udah mulai ke tahap
membuat prototype atau kita mensimulasikan hampir menjadi produk yang jadi, cuman ya tapi customer udah bisa melakukan atau mengkonsumsi produk itu secara mandiri, dia coba sendiri, dia kasih feedback gitu ya. Baru nanti tahapan terakhir ya udah mulai bikin rilis 1, 2, 3 dan sebagainya, dan ini adalah iterasi yang tiada akhir ya. Selama produknya ini dibutuhin ya berarti kan dikembangin terus, karena ya customer masih terus mengkonsumsi value dari produk kita. Nah, produk dan rilis. Nah, ini hubungannya adalah produk itu bisa deliver tanpa harus menunggu semua kebutuhan requirement itu terkumpulkan semua ya. Nanti kita bisa pecah-pecah fitur-fitur yang mau kita deliver ke dalam rilis-rilis yang akan kita keluarkan, baik rilis major atau minor. Nah, pertama kita lalui dengan tadi feedback dari customer, kita validasi, terus dapat masukan dari journey customer menggunakan produk kita, apakah ada kesulitan, apakah selama menggunakan ada masukan-masukan yang kira-kira bisa mempercepat mereka mendapatkan value gitu ya. Misal, Mas, sign up-nya jangan terlalu banyak isiannya, saya males. Kalau bisa login pakai sosial media saya aja, Facebook atau pakai Google punya atau pakai email saya di Yahoo atau di mana gitu ya kan. Mungkin lebih cepat. Jadi proses sign up jadi lebih cepat. Terus value yang dirasakan supaya cepat ya jangan langsung ditawan subscribe aja, kalau bisa trial dulu Mas, ada freemium dulu gitu ya. Udah, ini insight dari customer kita tangkap, kita bungkus, kita rilis gitu ya ke dalam rilis-rilis minor dan major kita. Nah, approach-nya, pendekatannya mulai dari CEO, dia bagaimana mengeksplor kebutuhan customer ya. Nanti metodenya dengan lean startup ya, dengan resource yang kita milikin, yang jelas namanya startup pasti terbatas, tapi kita bisa deliver value utama kita. Kemudian dari eksplorasi customer ini, desain produknya yang semakin konkret, jelas, itu dituangkan melalui proses design thinking oleh CCO-nya. Ya ini kombinasi lah antara CEO dan CCO bisa kerjasama ya. Karena kan CCO ini coba berempati pada customer, bener-bener nggak apa sih yang dia butuhin, terus dia tuangkan dalam desain, dan ini jadi requirement user story yang nantinya akan didevelop oleh CTO dan timnya gitu. Nah, rilis 1. Nah, kita akan coba komparasi produk-produk zaman dulu sama zaman sekarang. Ingat ya, Microsoft Excel awal-awal Office gitu ya. Kan dulu kan nggak ada Office kita download dari internet. Dulu internet speednya lambat sekali, kemudian medianya itu juga tidak besar, storage kita nggak besar. Dan mahal sekali internet. Jadi untuk mendelivery produk lewat internet zaman dulu tuh nggak visible, terlalu mahal. Akhirnya media yang digunakan baru ada apa? CD ya, atau dulu ada disket gitu ya, atau USB gitu ya. Akhirnya karena kesulitan distribusi, produk zaman dulu tendensinya itu dia membuat fitur sebanyak mungkin, selengkap mungkin, jadi butuh waktu untuk ngerilis pertama tuh lama gitu ya, sehingga biaya distribusinya bisa dikurangin. Tapi begitu customer terima, memang wih, banyak banget fiturnya gitu ya, karena kesempatan distribusi itu mungkin sekali setahun atau sekali per 2 tahun, dan mahal sekali gitu ya biayanya, untuk cetak CD, terus untuk delivery ke semua daerah negara itu mahal sekali, dan resikonya besar sekali. Kalau gagal kan udah keburu cetak, duit yang digelontorin udah banyak, risetnya mahal, SDM-nya juga banyak untuk develop fitur yang banyak. Nah, zaman sekarang kita kenal namanya lean startup, kita fokus untuk mendistribusikan mungkin fitur yang penting-penting dulu. Kalau teman-teman pernah dengar episode tentang Pareto ya. Nah, kadang-kadang dari 100% problem yang kita kumpulkan, mungkin 20% yang paling penting itu kita delivery dulu dalam bentuk MVP. Ya udah, kita fokus 20% fitur produk apa yang memang benar-benar dibutuhin. Kayak Excel kan fiturnya banyak banget ya, bahkan dia bisa mensimulasikan model finansial dan sebagainya. Itu jarang dipakai kalau kebutuhan admin-admin di kantor atau staff-staff finansial gitu yang di UKM.
paling buat pencatatan, buat bikin laporan, buat jadiin PPT atau PDF itu basic banget gitu. Terus formulasinya juga yang sederhana, cuma summary atau bikin proyeksi pakai persentase kayak gitu-gitu ya sederhana. Belum sampai yang kita embed scripting buat VBA, buat makro, belum tentu butuh gitu ya. Nah, sekarang juga distribusi mudah lewat internet gitu ya, dan murah sekali pakai data, semua orang punya HP gitu ya, dan setiap laptop udah ada wifi-nya. Jadi kadang-kadang ya 20% ini udah cukup untuk kita melaju untuk rilis versi pertama gitu. Nah ini juga nanti kita taruh customer feedback untuk eksplorasi kepuasan customer. Rilis satu ini apa sih yang kurang, ada bug apa, ada masalah apa. Untuk dipersiapkan untuk versi 1.1, 1.2 untuk fix bug-bugnya atau hal-hal yang perlu bisa dituning gitu ya. Jadi fokusnya adalah bagaimana kita bisa mendelivery produk lebih cepat daripada menunggu produk itu komplit sempurna dan resource-nya terlalu mahal gitu ya untuk biaya awalnya gitu. Dengan harapan semakin cepat produk bisa dirilis, semakin banyak eksperimen yang dapat dilakukan. Nah, eksperimen yang kecil, cepat, ini akan lebih baik daripada eksperimen yang besar dan lambat. Dan ini penting juga mengetahui timing market ya. Karena ngebayang ya sekarang produk cepet banget, kadang setahun rilis bisa 4 kali. Untuk produk yang gede mungkin setiap tahun sekali gitu ya. Jadi siapa cepat ya dia dapat bahasanya, siapa yang cepat ya itu jadi first mover yang bisa memperkenalkan produk dia, jadi dapat attention dari customer lebih awal gitu ya, bisa jadi dia bisa mengakuisisi marketnya lebih cepat. Nah ini kalau komparasinya, kalau lamban ya jelas ya respon dari customer yang negatif ini keburu ngumpul banyak dan nggak bisa dirilis, di fix dengan cepat, dan produk yang di develop terlalu lama ya cenderung tim developer nih bete, bosen, jenuh, akhirnya kadang dia keluar gitu karena udah burn out gitu, otaknya kelamaan develop, bosen juga. Tapi kalau produk yang kecil cepet, kadang-kadang respon positif awal dari customer aja itu ningkatin moral tim itu jadi makin semangat. Oh, customer kita banyak kasih feedback positif nih, wah jadi semangat untuk develop untuk rilis selanjutnya gitu ya. Dan sprintnya ini bisa dibikin kecil-kecil gitu ya, jadi setiap 2 minggu gitu kita udah bisa deliver fitur-fitur baru gitu. Jangan nunggu setahun 2 tahun, apalagi game tuh biasanya lama sekali itu development, jadi udah biayanya mahal banget gitu ya, SDM-nya juga langka gitu, pas deliver belum tentu sukses gitu ya. Jadi salut lah buat developer game. Nah, risiko bisnis juga sangat tinggi kalau tadi udah investasi besar sekali, pas dirilis belum tentu sukses gitu ya, terus perlu waktu lama untuk eksperimen dan bug fixing gitu, customer-nya keburu pindah ke produk tetangga gitu ya. Dan tapi kelebihannya bisa jadi ya produknya ini karena fitur satu terlalu banyak fitur yang bisa kita masukkan ke dalamnya, jadi begitu terima versi satu, lengkap ya, banyak ya, ini hebat nih bisa kayak begini-begini ya, jadi impresinya kemungkinan lebih besar karena kan bener-bener tuh proses pengembangannya hati-hati, testingnya hati-hati, bugnya minim sekali, terus mungkin packagingnya dan semua disempurnakan gitu ya. Ya masing-masing ada plus minus, cuman untuk masa sekarang kita harus bergerak secara agile, cepat, lincah supaya bisa mendapatkan timingnya pas, supaya customer seneng dulu, bisa pakai happy gitu ya, sehingga bisa kita keep gitu customernya untuk pakai terus produk kita, karena setiap rilisnya ada hal-hal yang baru yang membuat mereka exciting gitu. Nah, spesifikasi di versi 1 kalau bisa kita sederhanakan ya. Fungsi-fungsi utama yang mandatori kayak registrasi, kemudian data-data dasar itu sesederhana mungkin lah. Kalau bisa login pakai sosial media yang sudah existing juga bisa lebih baik, ngebaca kontak yang ada di HP juga lebih baik gitu ya. Terus yang kategori must have gitu diurutkan, maksudnya yang mandatory ini apa sih, yang benar-benar 20% dari fitur produk yang dibutuhin apa gitu ya. Kemudian kalau bisa di develop itu kurang dari 1 bulan ya, atau 6 minggu lah paling lama gitu. Jadi
moral dari tim developer juga tetap semangat gitu ya, karena cepat dapat feedback nanti begitu dirilis. Nah, kalau bisa fitur satu nih benar-benar si unique value proposition-nya sudah mulai kelihatan, udah bisa didapatkan. Contoh teman-teman bikin sosial media, jangan sampai versi satu tuh belum bisa add add friends atau posting atau itu kan pada fitur utama bagaimana kita bisa komunikasi dengan orang lain, tapi fitur itu belum ada di versi satu ya, jelas langsung di uninstall oleh customer ya. Dan juga kualifikasi teknis ya kita nggak usah early optimization, wah baru awal langsung microservice, langsung mungkin pakai Kubernetes, lalu kita scaling otomatis kayak gitu. Kadang-kadang belum belum tentu dibutuhkan. Usernya aja mungkin punya 100 itu udah hebat gitu. Udah early optimization, kemahalan nanti timnya kemahalan bayarnya. Nah, ini ada tools untuk mempermudah kita untuk menganalisa fitur-fitur mana yang benar-benar mandatory, yang penting. Kalau nggak ada fitur ini gitu ya, customer tuh bisa bete, bisa kecewa, dia hapus aplikasinya. Kemudian ada fitur-fitur yang sifatnya linear, nice to have. Ya kalau ada ya seneng saya. Misalnya kayak tadi, fitur ngebaca kontak, jadi otomatis semua existing kontak kita bisa langsung pakai aplikasi sosmed kita gitu ya. Atau yang sesuatu yang exciter, yang delighter, sesuatu yang benar-benar baru, yang menarik banget, yang mungkin nggak ada di kompetitor lain gitu ya. Misalnya dia bisa lakukan prediksi, wah ini orang-orang dengan karakter behavior kayak kamu nih bisa kamu add sebagai teman nih. Kemungkinan ngobrol bakal cocok gitu karena behaviornya mirip, karakternya mirip, atau mukanya mirip gitu ya. Nah itu langsung jadi fiturnya exciter. Nah, cara menggunakan kanal analisis simpel. Jadi kita membuat sebuah sekumpulan pertanyaan di mana ada jenis pertanyaan yang fungsional dan dysfunctional. Yang fungsional nih biasanya pertanyaan yang positif gitu. Apakah di produk ini jika ada fitur add friends gimana? Nanti jawabannya tuh dari suka banget sampai benci banget gitu. Saya suka banget gitu. Nanti yang dysfunctional itu adalah bentuk negatif dari pertanyaannya. Jika nanti aplikasi ini nggak ada fitur follow user gimana? Oh ternyata dijawab dislike banget gitu. Ya berarti memang dibutuhin banget fitur ini karena dia suka. Kalau nggak ada dia bete gitu ya. Nanti bisa kita mapping seperti ini. Jadi yang dysfunctional itu diplot ke atas, yang ke bawah itu yang functional. Yang perlu kita lihat adalah yang paling penting adalah yang mandatory. Ini harus ada nih berarti fitur-fitur ini. Dimana kalau user ngejawab itu dia suka gitu ya, dan dia dislike-nya juga apa tinggi gitu ya. Kalau dia suka banget tapi kalau nggak ada juga dislike gitu ya, dia benci banget, berarti itu dibutuhin banget. Jadi kalau nggak ada fitur itu kemungkinan produk ini nggak akan disukai gitu ya. Terus yang ini juga yang exciter, sesuatu yang menarik, kalau ada tuh seneng banget gitu ya. Nah ini juga jadi perhatian. Nah yang questionable ini kalau bisa ya buang aja lah, fitur-fitur ini benar-benar nggak penting lah, nggak jelas lah. User tuh suka tapi nggak ada juga suka, kan aneh gitu. Atau nggak suka tapi kalau nggak ada juga nggak suka gitu, kan aneh. Jadi galau gitu user yang isi si pertanyaannya tuh galau. Jadi yang kayak gini-gini buang aja, fitur yang nggak penting. Itu yang reverse, yang nggak disukai customer ya jelas lah, itu buang aja lah. Nah kita bisa tahu lah kalau kita ini udah termasuk cepat atau lambat dalam mendevelop versi satu. Kalau kita masih nggak yakin, masih malu-malu, itu biasanya kita udah cukup cepat dalam mendevelop produk. Kalau kita bangga, biasanya emang kita spending waktu, resource lebih banyak, lebih lama gitu ya. Jadi kita lebih pede. Nah, jangan cepet banget gitu naikin versi ya, rilis dari satu langsung dua langsung tiga. Padahal versi satu masih banyak bug ya. Kalau bisa fokus untuk nyelesain bug-bugnya, permasalahan-permasalahan, mengoptimalkan fitur yang udah ada. Jadi proporsinya kalau bisa existing featuresnya itu 80%, new featuresnya 20% aja. Istilahnya kita patch dulu tuh masalah-masalah bug-bug yang ada,
fitur barunya ya sedikit aja. Jadi kan dia seneng yang dibutuhin udah berjalan dengan baik, tapi ada tambahan lagi yang bagus. Jangan sampai fitur banyak yang baru tapi yang lama belum di-fix bug-nya padahal dia butuhin banget. Nah, nanti dia bilang, "Jangan-jangan gua kasih customer feedback ini nggak guna, nggak didengerin, nggak didenge." Ya udahlah, berarti dia nggak fokus sama customer-nya, kita tinggalin aja gitu. Nah, sekarang kita ngomongin aktivasi user. Definisi dari aktivasi user ketika user itu udah bisa merasakan value yang teman-teman deliver bersama produk teman-teman. Contoh ya, kalau kita bikin produk eh, pemesanan makanan online ya, mulai dari dia registrasi, mesen sampai makanannya sampai ke rumahnya ya itu aktivasi user. Jadi value-nya dia dapetin. Tapi kalau baru register belum sampai dia mesen atau apa ya itu belum sampai aktivasi, ya baru sign up doang. Nah, dampak proses aktivasi ini bisa kita lihat dari dua kom- apa komparasi ini gitu ya. Yang jelas kalau user baru daftar doang, yang jelas dia belum merasakan value-nya dari produk teman-teman. Ini bisa jadi customer-nya tuh pusing pakai aplikasi yang nggak user friendly atau dia terlalu sibuk untuk nyoba produk baru gitu. Akhirnya dia sebenarnya nggak tahu value dari produk teman-teman apa gitu. Dia keburu udahan dulu atau malas nyoba gitu ya. Jadi ya ini peran teman-teman juga bisa mengevangelis, mengkampanyekan bahwa benar-benar produk ini menarik untuk dicoba sampai dia berani ngetes sampai value-nya didapetin gitu ya. Nah, karakter dari user yang sudah teraktivasi ya dia sudah bisa paham produk teman-teman nih gunanya apa, manfaatnya apa, dia udah bisa mendeskripsikan dan juga dia tahu gue butuh atau enggak dia tahu. Dan juga dia punya peluang untuk jadi pengguna aktif. Kalau klop ya, ternyata value-nya target customer-nya sesuai dengan dia gitu ya. Nah, ini perlu dibedain antara aktif user dengan user yang sudah teraktivasi. Kalau aktif user tuh dia udah teraktivasi dan dia pakai secara rutin periodik gitu. Contoh kita udah cocok sama obat A gitu ya. Begitu sakit kita belinya obat A terus, nah itu contoh dari aktif user. Tapi kalau dia coba A, terus next time dia beli obat B, bisa jadi dia udah teraktivasi tapi dia ngerasa belum dapet deh, kurang mujarab gitu ya bahasanya. Jadi dia switch ke produk lain. Nah, perancangan alur aktivasi ya ini biasanya mulai dari bagaimana user itu bisa mendapatkan produk teman-teman melalui download atau buka situsnya gitu ya. Biasanya prosedurnya ini udah umum ya, generik lah. Setelah itu ada additional step. Nah, ini yang variasinya beda-beda tergantung kompleksitas produk teman-teman. Biasanya ada setting dulu atau download sesuatu supaya produknya bisa dimanfaatkan sampai akhirnya dia bisa masuk ke aktivitas utamanya sehingga dia dapat value dari produk teman-teman. Nah, kalau bisa ini step by stepnya dipersingkat semua sampai dia cepat mendapatkan unique value proposition-nya, dapat manfaat utama dari produk teman-teman. Nah, tipsnya untuk optimasi flow aktivasi ya tadi yang saya jelaskan. Kita minimalisir kendala-kendala customer journey-nya dalam melakukan sign up. Kemudian langkahnya kalau bisa disederhanakan. Kemudian dia bisa langsung mendapatkan value proposition-nya hanya dalam sekali sesi install mungkin gitu. Sekali buka langsung bisa dicoba, dipakai langsung dia senang gitu karena puas mendapatkan value-nya ya. Antisipasi kesalahan atau kesulitan customer ya jangan sungkan taruh fitur-fitur kontak us atau hubungi lewat messenger, WA dan sebagainya sehingga setiap ada kendala ada channel alternatif untuk mensolusikan permasalahan tersebut atau bisa pakai chatbot, sekarang banyak ya pakai chatbot. Nah, dari sisi CTO atau tim teknis ya kita mengenal namanya agile methodology, di mana kondisinya adalah ada masalah yang tidak teridentifikasi dan belum tahu nih solusinya apa. Jadi kita dalam perjalanannya kita menemukan ternyata ada kebutuhan-kebutuhan yang belum kita definisikan di awal yang ternyata dialami oleh user. Dan ini nanti kita bikin
user requirement-nya, apa sih yang dia alami gitu ya, yang perlu kita cepat bikin solusinya. Nah, ini kan di tengah jalan biasa kejadiannya. Jadi kita punya metode yang berbeda dengan metode yang umum kita tahu dalam pengembangan software. Kan yang dulu-dulu kita tahu ada istilah waterfall development ya, di mana kita kumpulin semua kebutuhan user, problemnya user, baru kita solusikan dalam desain dan baru dijahit developer di fase development. Tapi kalau dalam perjalanan ketemu masalah, waterfall tuh nggak bisa solve karena dia harus balik ke metode fase awal di requirement design dan bisa jadi mengubah semua desain yang sudah ada. Nah, itu kurang lincah, akhirnya bisa-bisa ya berantakan projectnya gitu. Jadi kita perlu agile development gitu. Nah, nanti di sini ada yang berperan sebagai product owner, biasanya diisi oleh co-founder, bisa CEO, COO-nya, atau CTO-nya yang mungkin sering komunikasi juga langsung direct selain ke tim dengan customer juga gitu ya. Nah, dia itu yang menjadi product owner. Dia merepresentasikan customer yang mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan yang tiba-tiba muncul dalam pengembangan produk. Nah, ini Agile Manifesto nih informasi tambahan saja ya. Jadi kita fokus pada interaksi individu dengan customer gitu ya, daripada menggunakan tools-tools yang sudah banyak dan jelas gitu ya. Jadi komunikasi yang intens baik dengan customer dan dengan tim lebih penting. Dan output yang diharapkan langsung benar-benar jadi software yang bekerja dibanding hanya bikin-bikin banyak dokumentasi saja tapi outputnya nggak langsung bisa dicoba lagi oleh customer. Nah, ini tadi kalau kolaborasi dengan customer ya, over contract negosiasi gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mensolusikan ya desain produk kita, kemudian fitur-fitur produk kita bersama customer. Jadi benar-benar customer dimanjain banget gitu, dia minta apa ya baru kita bikinin gitu. Dan kita bisa merespon perubahan-perubahan requirement dari customer itu lebih responsif ketimbang ngikutin plan awal gitu. Plan awal bisa berubah kalau ternyata perubahan ini jauh lebih mandatory dan lebih penting buat customer. Dan semua perubahan pengembangan ini dilakukan secara iteratif dan incremental. Ya udah, kita kumpulkan kebutuhannya dalam satu sprint tertentu, baru kita develop, baru kita evaluasi. Jadi perputarannya paling kurang dari 1 bulan atau 2 minggu, sehingga kebutuhan itu segera cepat disolusikan. Jadi fokusnya ini lebih ke daily progress ya, iterasi sama rilis yang bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Nah, 3 level planning ya, ada iteration plan ya, ada daily plan yang setiap hari dilakukan, mungkin setiap pagi gitu ya. Iteration plan ya, ini kumpulan dari daily plan ya, bisa dibikin jadi satu sprint gitu ya. Satu sprint mungkin 2 mingguan, jadi mungkin 6 atau 5 hari kali 2 gitu ya, 10 hari gitu ya. 10 daily plan, satu iteration plan, dan beberapa iterasi plan ini mungkin 2 sprint jadi satu release plan, bisa seperti itu. Nah, sekarang bagaimana menerjemahkan hasil customer development menjadi requirement product. Nah, tadi saya bilang, jadi kita harus menerjemahkan kebutuhan user ini menjadi user story, jadi high level requirement yang diputuskan oleh product owner gitu ya. Oh, ini feedback dari user, dipilih tuh. Oh, ini yang ngalamin banyak, ya udah nih masukin, nih mandatory, ini penting nih. Udah, itu jadi user story. Nah, itu dimasukkan ke dalam daily plan menjadi iteration plan gitu untuk diselesaikan. Nah, kumpulan dari user story yang dikumpulkan dan bisa di-develop dari kurang dari mungkin 1 bulan itu menjadi rilis 1, dan bisa di-plot lagi ke rilis selanjutnya. Ini sebenarnya sangat fleksibel ya menentukan jumlah harinya, tapi ya best practice-nya seperti itu ya. Itu sprint biasanya 2 minggu atau lebih dikit gitu ya. Nah, ini bentuk user story seperti ini. Contohnya aplikasi untuk pemesanan hotel. Oh, saya pengennya ngelihat foto-foto hotelnya, kamarnya, atau ada atraksi apa di sekitar situ gitu ya.
User jelas setelah melihat gambarnya dia langsung pengen ngebooking, dia langsung muncul biayanya, kalau ada diskon langsung ada pilihan diskonnya, bahkan dia bisa cancel kalau tiba-tiba ada perubahan plan gitu. Nah itu bentuk user story seperti itu. Dan kalau user story yang agak besar yang bisa dipecah ke dalam beberapa item tas itu bisa disebut dengan epic ya. Jadi eh, contoh saya sebagai user pengen lihat history dari pemesanan saya sebelumnya, sel apa aja gitu ya. Nanti bisa dilihat tuh biayanya berapa per tahun, jenis hotel kayak mana, gimana yang sering dia pesan kayak gitu ya. Nah ini contohnya yang lain seperti ini. As a product owner, I can manage product backlog. Terus didetailin lagi, manage product backlog bentuknya bagaimana. Oh bisa nambah, ngedit, delete backlog item, atau bisa nge-sort backlog item, atau bisa nge-split item yang besar menjadi lebih kecil lagi gitu. Ini mungkin bikin aplikasi kayak Trello gitu ya. Nah story point ini lebih ke apa ya, effort untuk ngedevelop per user story-nya. Ada yang ngomong satu story point itu satu main day, satu hari kerja 8 jam, atau ya terserah mau per jam atau per hari ya. Itu teman-teman bisa definisikan sendiri, tergantung ya tim biasanya seperti apa gitu ya. Biasanya didasarkan seberapa sulit untuk dikerjakan, seberapa banyak effort untuk di develop, dan berapa eh, hal-hal baru yang perlu dipelajari untuk develop itu juga. Ya besok kan kalau hal-hal baru butuh riset dulu gitu ya. Tapi kan sekarang udah ada AI, ada Stack Overflow, cepet lah kita nge-solve gitu ya. Nah ini contohnya 3 level. Contohnya ada user story, saya pengen bikin fitur untuk booking hotel. Nanti diterjemahin sama CTO dan timnya. Oh ini minimal 10 hari mas. Desainnya 3 hari, sisanya codingnya gitu. Oh ya wes gitu. Pecah jadi beberapa item detail yang akan di-assign ke masing-masing tim yang ada di bawah tim production gitu ya. Nanti di daily meeting juga kita evaluasi itu masing-masing item tasnya itu, mana yang udah selesai, mana yang belum, kendalanya apa, oh digeser ke hari selanjutnya gitu bisa. Nah terus tentunya sesuatu yang terukur itu lebih meyakinkan kita kapan nih produk bisa cepat rilis kan gitu. Jadi kita bisa pecahkan tadi beberapa user story menjadi satu sprint. Kita bilang ini sprint ini siklus development produk dengan periode yang tetap, misalnya per 2 minggu itu satu sprint, atau per bulan satu sprint bisa juga gitu ya, terserah mau di define nya per berapa lamanya gitu. Nah terus ada user story 1, 2 sampai berapa yang masuk ke dalam satu sprint, dan kumpulan dari sprint ini menjadi satu release gitu. Dan satu release bentuknya bisa fixing fitur-fitur yang bagi atau fitur-fitur baru yang ditambahkan. Dan yang jelas ya secara logika aja ya, berarti satu sprint berisi beberapa user story yang kalau di summary jumlah effortnya nggak lebih besar dari jumlah satu sprint itu sendiri. Contoh, mas untuk develop produk ini butuh 3 minggu, berarti mungkin satu sprintnya 2 minggu, berarti kan lebih gitu. Ya udah, user story-nya satu aja. Nanti kalau itu nggak kelar, masuk ke sprint selanjutnya. Jadi user story ini muncul di 2 sprint, bisa seperti itu. Jadi jangan maksain. Kalau emang itemnya gede, kalau bisa dipecah aja gitu, jadi bisa masuk ke satu sprint. Nah sekarang Kanban, bagaimana kita ngelimit fitur-fitur ini supaya tidak berjalan berjalan bersamaan gitu ya. Dan kita hanya mengerjakan fitur baru kalau yakin dengan fitur yang udah di deliver, di deploy itu ada feedbacknya, positif atau negatif. Jangan terus bikin tapi belum di deliver gitu ya. Nanti sayang effortnya, jangan-jangan yang di develop sia-sia gitu ya. Apa 1, 2 tapi impactful gitu, langsung kerasa manfaatnya gitu ya. Ada istilah minimum marketable features versus big bug fix. Biasanya MF ini terdiri dari beberapa item task ya, kerjaan-kerjaan kecil.
nanti yang bisa dikerjakan oleh tim gitu. Dan biasanya small feature atau bug fix biasanya masuk ke dalam satu work item of small batch gitu. Jadi biasanya bug fix itu masuk ke dalam satu work item ya. Nah ini bentuknya seperti ini. Kalau teman-teman biasa pakai Trello atau Azure DevOps, ada nih fitur untuk membuat Kanban ini. Backlog itu terdiri dari tas-tas yang belum dikerjakan ya. Nanti setelah mulai diambil oleh tim dan mulai dibikin, misalnya ke fase mockup, bikin desainnya dulu, kemudian di demo atau di coding, sampai di roll out secara parsial atau sampai selesai full roll out, sampai bisa divalidasi hasil feedbacknya oleh customer dan tim product owner gitu ya, itu bisa juga. Ada juga burn down chart, ini bisa membantu teman-teman untuk melihat item-item kerjaan ya yang sudah dikerjakan selama ini. Jelas ya, pertama kali develop kan total dari story point ini kan berisi semua sprint yang ada gitu ya, jadi besar sekali. Begitu kita selesaikan satu sprint kan, beberapa user story diselesaikan, berarti kan effortnya makin sedikit karena udah dipakai ya. Nanti pasti otomatis chartnya akan dari tinggi menurun terus. Nah kalau dia menurunnya drastis, artinya apa? Produktivitasnya tinggi sekali, jadi tim itu bisa deliver dengan cepat. Nah kadang-kadang dalam perjalanan, oh ternyata banyak bug, banyak apa, akhirnya ada tambahan story point lagi di tengah jalan. Ya kalau dia cenderung malah dari turun terus jadi naik atau jadi stagnan, nah itu jelek ya, proyeknya kemungkinan jelek gitu. Karena apa? Karena dia menghabiskan banyak sprint tapi tidak menyelesaikan fitur produknya dengan baik gitu ya. In Canvas ini juga membantu teman-teman ya untuk ngelihat ya resiko-resiko dari produk, dari customer, dan dari market gitu ya. Kalau dari sisi produk mungkin kita bisa pantau dari apa problem yang mau disolusikan, kemudian solusinya seperti apa, unique value-nya apa, key metric, pengukuran dari kesuksesan produk teman-teman apa. Itu dari perspektif resiko produk bisa kelihatan dari situ. Dari sisi customer, resiko customer bisa dilihat. Customer segmentnya apa, siapa, terus siapa early adopternya, channelnya lewat mana, jualannya lewat mana, lewat sosial media atau lewat toko offline gitu, brick and mortar store, atau lewat App Store atau lewat Google Play ya. Itu kan bisa dilihat nanti resiko customernya di situ. Dan dari sisi market risk ya kita lihat kompetisinya, alternatif dari produk kita siapa aja kompetitornya. Kemudian dari sisi revenue-nya gimana, udah mulai nyentak untung atau belum, atau cost-nya malah bengkak terus gitu ya. Itu bisa terukur dari situ. Jadi dalam satu canvas ini kita bisa lihat 3 perspektif yang berbeda resikonya gitu ya. Nah ini contoh key metrics ya, contohnya untuk mobile apps gitu, misal produk kita mobile apps, berapa sih yang download, berapa sih user yang sudah melakukan aktivasi, berapa sih user yang subscribe untuk langganan berbayar, bagaimana jumlah orang yang referensiin ke orang lain. Terus dari sisi e-commerce, berapa sih yang register, berapa sih yang udah menjual barangnya, berapa nilai yang dia jual, omsetnya gimana, nilai per transaksinya gimana. Atau dari SaaS gitu ya, cloud app gitu contohnya, berapa aktif usernya, berapa nilai lifetime customernya, churnnya berapa, siapa yang keluar nggak menggunakan lagi produk kita. Nah itu yang kira-kira saya bisa sampaikan sekarang. Jadi harapannya teman-teman jangan pusing dulu dengan banyaknya tools yang bisa kita gunakan dalam merilis produk kita. Tapi ya dari pengalaman saya sih yang penting teman-teman itu sudah bisa membuat semua key activities dalam mendelivery produk ini itu terukur ya, terukur dari sisi SDM yang dibutuhin ya, modal yang dibutuhin, kemudian benar-benar solusi yang mau develop ini benar-benar fit dengan kebutuhan customer itu bisa satisfy. Yang penting adalah bagaimana kita
merilis fitur-fitur ini eh, sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan gitu ya. Dan balik tadi ke konsepnya, makin cepat makin baik karena makin cepat kita dapat feedback dari user. Kalaupun ada hal-hal yang perlu diperbaiki, itu bisa langsung kita fix lebih cepat dan lebih baik, fokus nyelesain hal yang bermasalah daripada bikin-bikin fitur baru dulu sementara yang bermasalah makin numpuk gitu ya. Nah, itu saja, semoga bermanfaat buat teman-teman. Kita tunggu rilis produk pertama dari teman-teman. Tulis di komen, kita ngobrol di bawah. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.